Sahabat Kompas.com, menjelang Pilpres 2024, sejumlah nama tokoh telah masuk ke dalam bursa pencapresan. Salah satu tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi, sekaligus menyatakan siap untuk maju di kontestasi 2024 adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Meski memiliki elektabilitas tinggi dan siap diusung sebagai capres, Anies nyatanya belum resmi memiliki kendaraan politik. Hingga saat ini, Anies mengaku masih menjalin komunikasi dengan orang-orang di sejumlah partai politik. Meski begitu, Anies tidak menyebut secara gamblang siapa orang-orang parpol yang menjalin komunikasi dengannya. Di sisi lain, sinyal kuat pengusungan Anies sebagai capres mulai tercium di salah satu poros politik. Mereka adalah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sosial atau PKS, dan Partai Demokrat. Meski ketiganya belum secara resmi berkoalisi, namun mereka mengakui Anies merupakan kandidat capres terkuat yang akan diusung. Menurut juru bicara PKS M. Khalid, Anies merupakan sosok tanpa penolakan. Hal serupa juga terjadi di Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Kepopuleran Anies tak berhenti sampai di situ saja. Anies juga masuk ke dalam daftar rekomendasi yang diajukan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Namun begitu, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menilai hasil musyawarah kerja cabang DPC P3 se-Jakarta itu adalah hal yang wajar. Pasalnya, DPC-DPC di luar DKI Jakarta juga memiliki tokoh yang diunggulkan di masing-masing daerah. Seperti contohnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang unggul di Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang unggul di Jawa Barat, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang unggul di Jawa Tengah. Baidowi juga menegaskan hal ini belum final lantaran hasil akhir keputusan pengusungan Capres 2024 akan ditentukan dalam rapat pimpinan nasional pada tahun 2023. Jika dilihat dari hasil survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada 8 sampai 13 Agustus 2022, Anies ternyata memiliki tingkat elektabilitas tinggi di kalangan pemilih muda, yakni mereka yang berusia 17 hingga 39 tahun. Dari hasil survei tersebut, elektabilitas Anies unggul dengan angka 47,8%. Di bawah Anies ada nama Ganjar yang meraih 43,9%. Selain dengan Ganjar, nama Anies juga kembali dilakukan simulasi dengan Prabowo. Dan lagi-lagi Anies mengungguli pesaingnya. Dalam survei tersebut, CSIS melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi se-Indonesia. Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 2,48% pada tingkat kepercayaan 95%. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, Jernih Melihat Dunia.